Hi viewers, I'm very happy to see you again in this episode, and I hope all of you are always fine and success in your life, including English learning. In this episode 25, I would like to explain the pattern and the use of present future perfect continuous tense. Please pay more attention on the subject because it is a complicated one. Let's see the explanation on the next screen. Baiklah viewers, mari kita lihat bersama-sama di layar ini. Topik kita kali ini adalah tense ke-12. Present future perfect continuous tense. Tense ini digunakan untuk menyatakan perbuatan, tindakan, atau peristiwa yang sudah akan sedang terjadi di masa yang akan datang dan masih terus berlanjut. Memang agak aneh di telinga kita, ya begitulah bahasa Inggris, maka saya mengatakan ini agak rumit. Tolong perhatikan baik-baik supaya bisa dimengerti. Pola kalimat positif, subjek diikuti dengan shall atau will, diikuti dengan have been, diikuti dengan V1 atau kata kerja pertama ing, diikuti objek. Objek dikurung artinya apabila kata kerja itu transitif, maka objek diperlukan karena kata kerja transitif memerlukan objek. Negatif, subjek diikuti dengan shall atau will, diikuti dengan not, have been, diikuti dengan V1 atau kata kerja pertama ing, diikuti dengan objek. Interrogative atau pertanyaan yang dijawab ya atau tidak. Pola kalimatnya shall atau will, diikuti dengan subjek, diikuti dengan have been, diikuti dengan V1 atau kata kerja pertama ing, diikuti objek. Question atau pertanyaan untuk menanyakan banyak hal, kita harus menggunakan kata tanya atau question word, maka letakkan paling depan, kemudian diikuti dengan pola interrogative yaitu question word, shall atau will, diikuti dengan subjek, diikuti dengan have been, diikuti dengan V1 atau kata kerja pertama ing, diikuti objek. Keterangan waktu atau time signal yang biasa digunakan dalam tense ini for titik-titik, by the time titik-titik, selama titik-titik, menjelang titik-titik, dan seterusnya. Shall atau will dapat dipakai untuk semua subjek. Mari kita lihat bersama-sama contoh nomor 1. We shall have been living in Medan for 15 years at the end of 2020. Kami sudah akan sedang tinggal di Medan selama 15 tahun pada akhir tahun 2020. Terjemahan bahasa Indonesia yang enak didengar adalah kami sudah tinggal di Medan selama 15 tahun pada akhir tahun 2020. Nomor 2. Will you have been living in Medan for 10 years by next month? Apakah kamu sudah akan sedang tinggal di Medan selama 10 tahun pada bulan depan? Terjemahan bahasa Indonesia yang sesuai adalah apakah kamu tinggal di Medan selama 10 tahun bulan depan? Artinya 10 tahunnya itu jatuh pada bulan depan. Sementara saya masih berada di Medan sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Nomor 3. How long will she have been waiting for you to get married this year? Berapa lama dia sudah akan sedang menunggu kamu untuk menikah tahun ini? Terjemahan bahasa Indonesia yang enak adalah berapa lama dia akan menunggu kamu untuk menikah tahun ini. Jawabannya bisa ya 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Contoh ini menggunakan pola present future perfect continuous tense. Sedangkan terjemahannya dapat disesuaikan dengan tipologi bahasa Indonesia.
Jadi kalau kita melihat terjemahan di contoh ini, maka kita orang Indonesia agak aneh mendengarnya. Nomor 4, he will have been teaching English at the school for 5 years by the end of next month. Dia sudah akan sedang mengajar bahasa Inggris di sekolah itu selama 5 tahun pada akhir bulan depan. Artinya pas 5 tahunnya itu pada akhir bulan depan, dan masih berlangsung sampai 6 tahun, 7 tahun, dan seterusnya. Nomor 5, my father will have been working as a police for 20 years at the end of this month. Ayahku sudah akan sedang bekerja sebagai seorang polisi selama 20 tahun pada akhir bulan ini. Pas 20 tahun ayah sebagai polisi itu pada akhir bulan ini. Nomor 6, how long will this computer have been working by the time you go home then? Berapa lama komputer ini akan bekerja sampai kamu pulang nanti? Nomor 7, I will not have been watching videos for more than 5 hours today. Saya tidak akan sedang nonton video selama lebih dari 5 jam hari ini. Terjemahan yang pas adalah saya tidak akan nonton video selama lebih dari 5 jam hari ini. Nomor 8, the children will have been playing football for 2 hours and 15 minutes later. Anak-anak itu sudah akan sedang bermain bola kaki selama 2 jam dalam 15 menit lagi. Artinya 15 menit lagi anak-anak itu sudah bermain selama 2 jam pas, sehingga masih bisa saja dilanjutkan. Nomor 9, our boss will have been staying in Jakarta for a week tomorrow. Bos kita sudah akan sedang berada di Jakarta selama seminggu besok. Terjemahan yang sesuai adalah bos kita sudah berada di Jakarta selama seminggu besok. Jadi seminggunya itu besok, dan mungkin masih dilanjutkan 1 minggu, 1 hari, dan seterusnya. Nomor 10, the bus will have been running for 10 hours at the time of having rest. Bis ini sudah akan sedang berjalan selama 10 jam menjelang saat istirahat. Artinya apa? Bis ini masih berjalan dan pas jam istirahat 10 jam lamanya. Well, first now we go on practice. Complete the following sentences using present, future, perfect continuous tense. Number 1, we blah 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 for 3 years in the end of next semester. It's okay, we shall have been studying for 3 years in the end of next semester. Number 2, I blah 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 for this company for 10 years by the end of August. What's the completion? It's okay, I will have been working for this company for 10 years by the end of August. Number 3, this football match blah 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 for 60 minutes by the time you come. It's okay, this football match will have been going on for 60 minutes by the time you come. Number 4, his wife blah 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 him for 6 years in the end of this year. What's the completion? Alright, his wife will have been leaving him for 6 years in the end of this year. Number 5, COVID-19 blah 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 many people for a year by the end of this year. COVID-19 will have been infecting many people for a year by the end of this year. Number 6, how long blah 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 this video in an hour later. What's the completion? It's okay, how long will you have been editing this video in an hour later?
Number 7, I blah 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 for you till you don't come back at 7. What's the completion? It's okay. I will not have been waiting for you till you don't come back at 7. Number 8, the supermarket blah 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 buyers for 10 hours now. What's the completion? It's okay. The supermarket will have been serving buyers for 10 hours now. Number 9, the president blah 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 speech for 1.5 hours. What's the completion? It's okay. The president will have been delivering speech for 1.5 hours. Number 10, do you know how long he blah 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 anything with her? What's the completion? It's okay. Do you know how long he will have been talking anything with her? Hi viewers, I think that is all for the explanation of the present future perfect continuous tense, and I think you understand it well. Thank you very much for your attention. See you on the next episode.